Jadi pemirsa, setelah gempa, warga tidak hanya berhadapan dengan kerusakan rumah dan juga kehilangan harta benda saja, tapi rasa takut dan juga trauma masih dirasakan terutama oleh anak-anak dan juga kelompok rentan. Tentunya pendampingan psikologis pun menjadi bagian penting dari proses pemulihan. Lalu seperti apa upaya trauma healing yang dilakukan di posko pengungsian? Kita sudah terhubung dengan Kasubaksipol Biro SDM Polda NTT, ada Kompol Prasetyo Dwi Laksono yang sudah bergabung bersama kami. Selamat pagi Pak Pras, bagaimana sebenarnya kondisi dari warga di sana secara psikologis? Selamat pagi. Secara psikologis kondisi korban yang terdampak gempa di sini mengalami beberapa trauma psikologis yang cukup akut juga bagi mereka, bagi anak-anak yang sebagai korban dampak, bahwa mereka mengalami kecemasan, rasa ketakutan, dan juga stres yang cukup berat akibat bencana yang terjadi di gempa Flores ini, terutama bagi fungsi-fungsi, bagi korban-korban yang terdampak paling parah, seperti di daerah kepulauan di sini, Palu juga di Nagekio, Ngada, dan juga di Manggarai, Manggarai Timur. Dengan kondisi anak-anak yang trauma, takut, cemas, apa yang Anda dan juga teman-teman lakukan di sana saat ini untuk membantu trauma healing mereka? Dari kami tim trauma healing Polda dan juga Mabes, ada bantuan dari Mabes juga yang dikirimkan kepada kami. Kami di titik-titik pengungsian melaksanakan beberapa program trauma healing yang kami laksanakan secara kontinu juga, bahwa sasaran pertama yang kita lakukan adalah kepada memastikan rasa aman dari para korban. Itu dulu yang kita lakukan, untuk kemudian nanti kita melakukan asesmen juga, deteksi tentang permasalahan mereka, dukungan support yang sudah mereka terima dari pihak luar, sehingga kita bisa memastikan kondisi psikologis secara menyeluruh terhadap anak-anak, ibu-ibu hamil, dan juga lansia yang menjadi korban dari bencana ini. Untuk anak-anak kita melakukan beberapa hal berkaitan dengan trauma, yaitu kita untuk saat ini kita melaksanakan beberapa program seperti misalnya bermain mereka, literasi membaca, atau juga permainan-permainan yang menyenangkan bagi mereka, sehingga mereka sejak makan itu kemudian kita bisa memastikan beberapa dukungan berkaitan dengan kejadian trauma yang mereka alami. Untuk anak-anak kan diajak bermain, tapi kalau untuk kelompok yang lainnya seperti ibu-ibu atau lansia, seperti apa trauma healing yang dilakukan, Pak Pras? Untuk ibu-ibu, kita melaksanakan di sini kita melaksanakan program namanya USTFT atau Ultimate Advanced Emotional Freedom Technique, di mana di dalam teknik itu kita melaksanakan untuk mereka melepaskan emosi-emosi negatif, ketakutan, trauma, fobia, dan juga kecemasan-kecemasan akut yang pernah mereka alami. Karena sebagian dari ibu-ibu yang ada di sini adalah mereka yang pernah menjadi korban di tahun 1992, yang itu korbannya memakan korban jiwa yang cukup banyak. Ya, trauma mereka kembali lagi ketika kejadian berulang ini berlangsung kembali sekarang. Untuk ibu-ibu dan untuk kelompok-kelompok rentan yang lain, misalnya di sini ada ibu-ibu hamil dan kemudian lansia, kita melaksanakan pendampingan psikologis secara sehingga kita mendengarkan mereka seperti apa mereka, dan kita melaksanakan proses trauma healing yang secara personal atau kelompok-kelompok yang seusia dengan mereka, sehingga mereka bisa sharing, kita ikut sharing itu, sehingga mereka bisa mengungkapkan apa yang atau traumanya selama ini, mereka emosi mereka kan, sehingga kita bisa dengan yang lebih Oke, Pak Pras, sebenarnya saya penasaran sih di belakang Anda itu sebenarnya ada aktivitas apa yang sedang anak-anak lakukan di sana? Karena itu banyak anak-anak ya di tenda yang tempat Anda berada saat ini. Itu kegiatannya selain bermain, bagaimana sih pengarahan yang dilakukan? Karena mereka pasti takut kalau seandainya ada gempa susulan. Sedangkan sekarang masih terjadi gempa-gempa susulan yang kekuatannya cukup besar juga, Pak Pras. Kalau untuk anak-anak kita yang menyasar mereka kepada
mereka bermain untuk bermain ataupun mereka storytelling cerita-cerita dengan temannya kelompok mereka untuk kemudian mereka nantinya bisa melepaskan keceriaan itu sejenak untuk saat ini. Jadi di dalam program yang kami lakukan adalah bahwa mereka jangan sampai mereka kemudian ikut merasakan trauma yang sama seperti orang ataupun juga mereka, sehingga ketika mereka melaksanakan proses trauma itu, mereka untuk bermain bersama gambar ataupun kelompok yang mereka sejenak, sehingga mereka tidak kemudian larut trauma mereka. Karena dari kita untuk melaksanakan buat selalu ceria. Baik. Baik, Pak Pras, tentunya jadi harapan kita semua agar proses trauma healing ini bisa berlangsung dengan baik, agar nanti anak-anak ini bisa kembali ceria pasca gempa yang melanda dan juga merusak rumah mereka. Terima kasih Pak Kompol Prasetyo Dwi Laksono sudah bergabung bersama kami dalam Selamat Pagi Indonesia. Selamat kembali bertugas, Pak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.